Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih berkenan mencurahkan berbagai kenikmatan untuk kita semuanya, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan kesempatan untuk kita semuanya. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan beliau membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Para pemirsa semuanya dan anak-anakku semuanya, Bina-Imtak pagi ini kita akan mulai dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Salman dengan sari tilawah Ananda Sarah Putri yang akan membacakan surat Al-Mujadalah ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tafsir surat Al-Mujadilah ayat 11 sampai 18. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan yang sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Harta, benda, dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang pendusta. Allah Maha benar dan dari segala firman-Nya. Mari kita lanjutkan Bina Imtak pada pagi ini. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber, yaitu Ustadz Agus Budianto. Beliau adalah salah seorang guru atau pengajar di SMP YPVDV yang sudah mulai mengajar tahun 1995. Beliau merupakan salah satu guru terbaik di sekolah SMP YPVDV dan beliau adalah aktivis pada masa kuliahnya. Anak-anakku semuanya, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya beserta para pemirsa semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Ustaz, kesempatan kali ini kita akan bersama-sama yaitu berbicara tentang adab-adab menuntut ilmu. Iya. Ternyata Ustaz ya, mencari ilmu aja perlu adab. Apa itu adab? Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz, silakan. Dalam mencari ilmu. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Dan juga terima kasih pada persawan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Yang kami hormati para bapak dan ibu guru, yang saya hormati para orang tua siswa yang ikut mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, dan para siswa sekalian yang saya cintai karena Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah, karena dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, yang mana kita rasakan pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, khususnya pada pandemi seperti ini, kita semuanya dan keluarga kita dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dengan risalahnya ke dalam satu dinul Islam, din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Jumadi, tepat sekali tema pada pagi hari ini, yaitu tema adab menuntut ilmu. Yang mana ilmu itu merupakan suatu hal yang penting, tapi ketika adab tidak kita penuhi, maka ilmu tidak akan punya manfaat apa-apa untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan tentang adab-adab, ada hal-hal yang menurut saya penting untuk disampaikan, yaitu pertama adalah ilmu itu sendiri apa? Ya. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang didapatkan melalui proses belajar yang terus-menerus dan menjadi ilmu yang ketika diuji kita bisa memahami dan bisa mengerti dan bisa melaksanakan. Itulah ilmu. Kemudian yang kedua adalah pentingnya ilmu itu apa? Ya. Pentingnya ilmu diantaranya akan saya sebutkan beberapa saja. Pentingnya ilmu adalah merupakan kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah. Ya. Karena seorang yang berilmu itu akan diberikan derajat. Ya. Setelah beriman, kemudian berilmu, maka Allah akan memberikan derajat. Yang mana di dalam surah yang dibaca oleh Qori tadi, diantaranya mengatakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu mengenai pentingnya ilmu. Ya. Kemudian pentingnya yang kedua atau urgensi berilmu yang kedua adalah untuk meraih sayangnya Allah pada kita atau cintanya Allah pada kita. Ya. Karena seorang hamba ketika disayang Allah, maka insya Allah akan menjadi hamba yang diridhoi. Ya. Dalam satu hadis disampaikan, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan agama, tapi bodoh dalam ilmu agama. Maukah kita dinilai atau dianggap Allah kita sebagai orang bodoh? Tentunya tidak mau, kan? Ya. Ya. Dan ada banyak lagi, 2 saja yang disampaikan, ya 3 lah, 1 lagi, yaitu ilmu adalah jalan menuju surga. Ya. Sabdanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pentingnya ilmu, yang berikutnya adalah adab. Ya, adab mencari ilmu. Nah, di sini adab mencari ilmu ada banyak sekali ya. Ada menurut beberapa penulis, menurut tabi'in, ada beberapa. Yang saya sebutkan di sini adalah mengapa kita perlu adab di dalam ilmu? Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, sehingga pelajari adab dulu, baru ilmunya. Nah. Pertama, adab mencari ilmu itu, ya, menurut Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wahai anak muda, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 adab. Ya. 1, yaitu sungguh-sungguh.
Kedua, punya kecerdasan. Ketiga, punya bekal. Yang keempat adalah berlama-lama dalam menuntut ilmu. Tidak terburu-buru, ya. Tidak ingin segera mendapatkan ilmu, tapi harus melalui proses yang lama. Yang berikutnya adalah melalui bimbingan seorang guru atau ustadz. Yang keempat, punya semangat yang tinggi. Nah, kemudian itu menurut Imam Syafi'i. Sekarang menurut Ustadz Abu Asma Khalid Samhudi, ya, yang mana di dalam Al-Manhaj Majelis Ilmu, Adab Majelis Ilmu sebagai berikut, ya. Satu, ikhlas. Yang kedua, bersemangat menghadiri majelis ilmu. Jadi memang punya semangat, ya, tidak malas-malasan, ya. Yang ketiga, bersegera datang ke majelis ilmu. Tidak ogah-ogahan, tidak nanti-nanti, ya. Seperti yang kita alami sekarang ini, ya. Kalau selama pandemi ini kan kita hadir di dalam Google Meet ini, ada yang sudah berjalan tengahan baru hadir. Ini jangan sampai terjadi. Jadi bersegera untuk mendatangi majelis ilmu. Yang keempat adalah mencari atau berusaha mendapatkan pelajaran yang ada dalam majelis ilmu. Ya, memang punya kemauan untuk mencari ilmu itu sendiri. Yang kelima, mencatat. Nah, ini hal-hal yang mungkin sering dilupakan oleh anak-anak kita, bahwa mencatat itu penting. Ya, mencatat itu penting. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi apa yang dijelaskan oleh ustadz, apa yang dijelaskan oleh bapak ibu guru, maka perlu dicatat oleh seorang yang sedang mencari ilmu. Dalam ini adalah para siswa sekalian. Ya. Jadi ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kemudian yang berikutnya adalah tenang, tidak sibuk sendiri ketika mendengarkan pelajaran. Tenang, mendengarkan, tidak sibuk sendiri ketika mendengarkan pelajaran. Sebab itu sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Az-Zumar ayat 17-18. Yang berikutnya, yang ketujuh, tidak boleh berputus asa. Jadi sabar, ya, tidak berputus asa berarti perlu ada satu kesabaran. Di dalam menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Yang ke-9, jangan memotong pembicaraan guru ketika menjelaskan. Tidak memotong pembicaraan bapak ibu guru ketika sedang menjelaskan. Ke-9, punya adab di dalam bertanya. Maksudnya apa? Bertanya itu kan ada macam-macam maksudnya. Ada bertanya memang ingin tahu, ada bertanya ingin menguji pengetahuannya atau menguji kebolehannya yang ditanya dalam ini bapak ibu guru. Jangan sampai itu terjadi pada proses belajar antara guru dan siswa dengan guru untuk mengetes. Ya. Yang ke-10 adalah merupakan puncaknya, yaitu mengambil akhlak atau budi pekerti bapak ibu gurunya. Ya, diambil akhlak yang baiknya. Nah, itu mengenai akhlak-akhlak atau adab-adab di dalam mencari ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Terima kasih Ustadz. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz. Ya. Ini tadi saya perhatikan dari Imam Syafi'i, itu yang saya tanyakan Ustadz, yaitu para siswa itu kadang malas Ustadz, ya, untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Itu mungkin Ustadz punya nasihat untuk anak-anak. Silakan Ustadz. Terima kasih, pertanyaan sangat baik sekali, bahwa berbagai macam karakter siswa itu memang seorang guru harus bisa menyelami, bisa mendekati bagaimana memberikan solusi supaya siswa berhasil di dalam mencari ilmu melalui proses belajar itu. Ya, perlu kita ingatkan pada para siswa bahwa salah satu adab belajar supaya mendapat ilmu, maka di antara tadi mencatat itu, maka mencatat itu sesuatu yang penting. Nah, untuk memberikan rangsangan, untuk memberikan keinginan anak supaya mencatat, ya mau tidak mau seorang guru harus menginstruksikan, harus mencatat. Tentunya bapak ibu guru harus memberikan rangkuman atau ringkasan apa yang harus dicatat. Wallahu a'lam.
Menarik sekali Ustadz ya, jawaban dari Ustadz bahwa anak-anakku semuanya dimanapun berada ya, belajar harus terbiasa mencatat seperti yang disampaikan Ustadz Agus tadi, ilmu itu harus dicatat ya, biar tidak hilang dari ingatan kita ya, seperti halnya binatang buruan, itu kalau tidak kita kandangkan maka itu akan hilang. Ustadz, masih ada pertanyaan lagi Ustadz, ini berkaitan dengan bagaimana Ustadz kiat-kiat pas pandemi begini kan anak-anak sekolahnya ke online. Oh iya. Ini kan Bapak Ibu guru kan kadang menemukan siswa disuruh on cam tapi tidak mau, atau pelajaran sudah selesai ternyata kok masih ada. Ini kenapa Ustadz? Bagaimana cara menumbuhkan semangat seperti itu biar anak-anak semangat? Ayo nak belajar yang bagus. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali dengan kondisi proses belajar yang tidak bisa tatap muka seperti ini ya. Ini kami selaku pengajar, selaku guru di sekolah kita tercinta ini merasa terima kasih sekali pada bagian kesewaan ya yang telah menyampaikan tata tertib belajar online. Nah, ini membantu sekali pada Pak B Guru karena ini menjadi satu alat atau menjadi bahan Pak B Guru untuk menekan, untuk menginstruksikan bahwa belajar online juga anggaplah sebagai belajar seperti biasa. Tetap harus mematuhi tata krama atau adab di dalam belajar, yaitu pertama tadi sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu ditandai dengan apa? Pertama dengan memakai seragam. Itu sudah sekali bentuk sungguh-sungguh. Yang kedua, open cam. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu melihat bagaimana sikap anak belajar itu, apakah sedang baring, apa sedang duduk di meja makan atau duduk di meja belajar. Ini salah satu tujuan untuk memperlihatkan bahwa siswa itu belajar dengan sungguh-sungguh, memenuhi adab-adab belajar tadi. Wallahualam. Terima kasih Ustadz. Ya, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk kita semuanya ya anak-anak ya. Barangkali saya pernah dengar Ustadz bahwa kalau kita bermaksiat kepada Allah itu menghilangkan ilmu ya Ustadz ya. Atau kalau mungkin anak-anakku semuanya yang hafalan Quran bisa hilang hafalannya. Itu bagaimana Ustadz? Mungkin para siswa atau pemirsa ingin informasi ini, Ustadz, monggo. Baik, terima kasih. Ya. Terkait dengan ilmu yang didapat oleh seseorang pencari ilmu, itu bisa saja suatu saat bisa lupa. Ya. Itu pertama, mungkin kan memang daya ingatnya yang tidak sempurna, itu wajar. Ya. Lupa itu suatu wajar. Tapi lupa, atau sering lupa, ini perlu dicari sebabnya. Mungkin ketika belajar ada perilaku-perilaku, ada adab-adab yang dilanggar. Ya. Misalnya, ya melakukan maksiat, bisa bermaksiat pada Allah, bisa bermaksiat pada sesama temannya atau kepada gurunya. Misalnya nyontek misalnya, itu meskipun dia dapat jawaban yang benar sesuai dengan teori atau sesuai dengan ajarkan, tapi sebuah bentuk kemaksiatan. Atau bentuk maksiatan hati. Bentuknya apa? Merendahkan Bapak Ibu guru. Melecehkan Bapak Ibu guru. Itu juga maksiat. Bentuk maksiat pada sesama. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa menyebabkan ilmu yang apa pada diri kita itu bisa lupa. Demikian. Terima kasih Ustadz informasinya ya anak-anakku semuanya, ini luar biasa informasi dari Ustadz Agus ya. Jadi ternyata dalam pelajaran online pun kita bisa bermaksiat. Jadi supaya ilmu kita berkah, maka kita harus menghindari maksiat. Barangkali tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar masalah adab ya, adab mencari ilmu gitu ya. Mungkin ada kasus juga begini Ustadz. Ada siswa kita yang mungkin sudah tidak sekolah lagi, mungkin sudah mahasiswa atau sudah bekerja, tapi pada saat bertemu gurunya itu kok sudah tidak tegur sapa lagi. Itu berkaitan dengan adab mencari ilmu, apakah ilmunya kurang berkah atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Subhanallah, pertanyaannya cukup cerdas dan pintar sekali ya. Dan ini kita hadapi betul ya di dalam dunia sekolah seperti kita ini. Saya pun juga mengalami hal seperti itu ya. Kita mengajar sekian lama ya, karena merasa sudah tidak diajar, ada yang sudah lupa pada kita. Ya.
Kemudian ada juga yang baru kelas 7 diajar, kelas 8 tidak diajar sama kita, bertemu di jalan, bertemu di kantin pun tidak menyapa. Itu terjadi betul memang. Ini kenyataan yang ada. Ini kita jangan terburu-buru menyalahkan siswanya. Ya. Barangkali dalam diri kita pun juga ada salah. Mengapa si anak tidak menyapa kita? Kita introspeksi juga. Yang kedua, kita berhusnudzon bahwa jangan sampai dia punya kesengajaan atau sengaja untuk tidak menyapa. Barangkali memang belum mengerti tentang adab seorang siswa pada guru. Ya. Nah, tadi selain adab belajar, ada lagi yang namanya adab seorang siswa pada guru. Pertama, jika berjumpa, menyapa lebih dahuluan. Itu perlu disampaikan. Jadi anak semuanya yang di rumah, yang saya cintakan Allah, mulai hari ini mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, menjalankan adab-adab Islam di dalam belajar. Yaitu ada adab di dalam majelis ilmu, ada adab siswa kepada guru. Nah, adab siswa kepada guru salah satunya adalah menyapa kapanpun dimanapun jika berjumpa kepada bapak ibu guru. Mendahului, jangan didahului. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu. Ya, begitu. Demikian jawaban singkat saya. Oke, luar biasa Ustadz ya. Berarti anak-anakku semuanya ini perlu beradab nih dengan kita-kita ya. Bapak Ibu guru dimanapun berada. Ini anak-anak semuanya tolong selalu dijaga. Beradab itu ternyata penting. Ustadz mungkin anak-anak ada yang bertanya. Tadi sudah panjang lebar tentang adab. Apa itu adab? Ya nanti mohon dijelaskan kembali Ustadz ya. Ini saya juga tadi saya pernah ingat ini hadis, salah satu hadis Nabi. Sesungguhnya ilmu itu akan didapat dengan belajar dan sifat sabar akan diperoleh dengan berusaha untuk bersabar. Ini mohon Ustadz maksudnya apa dan tolong disandingkan antara sabar dan menuntut ilmu. Mohon dijelaskan Ustadz. Coba mohon diulang sekali lagi. Oke, anak-anakku semuanya beserta penonton beserta pemirsa ya. Sesungguhnya ilmu itu akan didapat dengan belajar. Dan sifat sabar akan diperoleh dengan berusaha untuk bersabar. Ini mohon dijelaskan maksud hadis ini apa dan mohon dihubungkan ya Ustadz ya antara sabar dengan menuntut ilmu. Baik, terima kasih ya. Sabar itu kan sebuah perilaku hati ya. Perilaku hati yang maknanya tidak ingin terburu-buru. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satu adab di dalam mencari ilmu itu adalah tidak terburu atau berlama-lama dalam mencari ilmu. Ya. Tidak terburu-buru, tidak ingin bercepat-cepat, perlu proses. Ya. Proses memahami, proses mengerti dulu, mengerti, kemudian memahami, setelah memahami melaksanakan, ya, mencontoh dan sebagainya. Ada proses ya. Ilmu itu ada sebuah penyerapan informasi baru, kemudian dipahami, baru ditiru, kemudian diamalkan. Nah, itu perlu proses. Tidak semua orang punya proses yang punya kecerdasan yang sama. Sehingga perlu adanya satu proses. Itu yang sama dengan sabar tadi. Ya. Sehingga ilmu yang didapat pun juga tidak separuh-separuh. Ada ilmu yang harus melalui tahap-tahapan. Ya. Ada ilmu yang perlu sebentar disampaikan, ada ilmu yang perlu waktu yang lama. Itu maksud saya Anda mendapat ilmu dengan sabar itu seperti itu. Terima kasih Ustadz ya. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari anak ini yang nanyakan ke Ustadz. Ini pesan ke saya nih. Bagaimana kiat-kiat supaya kita itu tetap giat belajar? Karena ini kan kadang ada ya karena online tidak diperhatikan secara langsung. Sehingga mungkin ada nasihat dari Ustadz. Bagaimana caranya biar tetap semangat di masa pandemi seperti ini? Baik, terima kasih. Saya ibaratkan ilmu itu adalah merupakan hal yang memuliakan seorang hamba, ya, memuliakan seorang hamba. Setelah iman, kemudian ilmu, ya. Ilmu, iman, ilmu, amal. Nah, tiga hal itu yang sangat penting. Maka ilmu juga merupakan bagian daripada kehidupan itu sendiri. Nah, karena itu sudah kebutuhan, jadi jadikan ilmu itu sebuah kebutuhan. Ketika ilmu itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan, maka mau tidak mau seorang pelajar, seorang hamba harus mencari kebutuhan itu supaya terpenuhi.
Ya. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ilmu agama. Jadikan itu sebuah kebutuhan. Nah, untuk mencapai cita-cita karir seorang manusia perlu ilmu. Nah, jadikan ilmu sebuah kebutuhan. Pertama. Yang kedua, jadikan dalam diri kita bahwa mencari ilmu itu adalah ibadah. Sehingga ketika kita mencari ilmu itu akan menjadi ibadah, maka akan menjadi semangat. Ketiga, banyak sekali kalau dijelaskan banyak ya, jadi sebagian saja. Yang ketiga adalah untuk meraih cintanya Allah tadi. Ketika seorang hamba tidak berilmu, maka akan dibenci. Khususnya ilmu agama. Kita nggak boleh bodoh atau jahil dalam beragama. Maka kita wajib fardu ain untuk mencari ilmu agama itu fardu ain. Nah, ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah. Ilmu kedokteran, ilmu gizi, ya, ilmu tafsir, ya. Tapi ilmu agama, akidah, ilmu ibadah itu wajib bagi setiap orang muslim. Ya. Jadi sekali lagi supaya punya gairah, supaya punya motivasi yang baik, punya keinginan yang baik untuk mencari ilmu sehingga tidak malas-malas belajar. Jadi jadikan bahwa ilmu adalah kebutuhan, mencari ilmu adalah ibadah. Ya. Dengan ilmu maka kita mulia di sisi Allah. Dan tidak dibenci oleh Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz ya. Ini masih ada satu pertanyaan ini. Sungguhnya anak-anak mungkin perlu mencermati tadi ya, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa ilmu itu dibagi dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ini menurut Ustadz kira-kira untuk anak-anak itu harus berat yang mana, dunia atau akhirat? Lalu seandainya anak-anak ilmu agama itu seperti apa Pak? Nyarinya seperti apa? Mungkin anak-anak tanya seperti itu. Yeah. Silakan Ustadz, monggo. Wah, subhanallah, ini betul-betul kayak diuji mau pendadaran ini. Ya. Baik, ini barangkali yang terakhir ya, waktunya yang nggak cukup ya. Saya singkat. Baik, bahwa seperti tadi ya, Allah akan membenci orang yang pintar ilmu dunia, tapi bodoh di ilmu agama. Sehingga bisa dibel prioritas itu ilmu agama harus dipahami. Ya, minimal ilmu yang wajib fardu ain tadi, ilmu akidah atau ilmu tauhid tentang ketuhanan, kemudian ilmu ibadah, ya, sholat, haji dan sebagainya. Kemudian ilmu dunia yang kita pelajari sekarang untuk anak-anak sekarang, berarti sekarang Anda sedang belajar tentang ilmu dunia, yaitu tentang matematika, bahasa Inggris. Ilmu akhirnya mana? Melalui pelajaran agama dan budi pekerti. Maka jangan sampai pelajaran agama justru menjadi pelajaran yang tidak disukai. Jangan sampai itu terjadi. Jadikan itu sebuah kebutuhan. Nanti di sana diajarkan tentang wudhu, toharoh. Diajarkan tentang keesaan Allah. Diajarkan tentang faraid. Ya. Nah, faraid itu ilmu cabang ya. Ilmu cabang. Jadi tetap berjalan dua-duanya. Tapi jangan sampai yang satu itu ditinggalkan. Yaitu belajar ilmu agama. Tapi karena sekarang Anda anak-anak itu sebagai siswa, maka modelnya juga wajib itu belajar tentang ilmu yang sedang diajarkan di sekolah ini. Untuk apa? Untuk mengantarkan dia nanti ingin menjadi apa? Menjadi cita-cita sebagai apa? Alatnya di sini, ilmu adalah alat. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ilmu. Belajar itu alat, ilmu adalah tujuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, menarik sekali karena keterbatasan waktu untuk anak-anakku semuanya beserta para pemirsa dimanapun berada. Sebelum kita akhiri pertemuan Bina Imtak pagi ini, barangkali Ustadz akan menyampaikan penutup untuk anak-anakku semuanya. Ya, terima kasih. Anak-anak semuanya yang saya cintaikan Allah, banggalah kalian sebagai seorang siswa SMP Vidatra, di mana sekolahnya orang-orang berprestasi. Saya ingin menyampaikan kata-kata penutup di sesi ini. Yang pertama adalah pelajarilah adab sebelum mencari ilmu. Yang kedua, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Demikian. Terima kasih anak-anakku semuanya beserta para pemirsa dimanapun berada. Dengan berakhirnya karena penutup dari Ustadz Agus Budianto, berarti berakhir pula pengajian atau Bina Imtak SMP YPVDV atau SMP Vidrata untuk
Hari ini, saya sebagai pembawa acara, saya banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.